أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Zuhrul. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan yang disingkat PTK. Baik, sebelum memahami konsep dari administrasi pendidik dan tenaga kependidikan sendiri, kita harus lebih mengetahui apa sih itu pendidik dan apa itu tenaga kependidikan. Yang pertama, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas, yaitu guru, dosen, konselor, pamong belajar, widasyuara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengertian ini ialah dari UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Lalu dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Nah, jika dikaitkan dengan pengertian administrasi sendiri, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses aktivitas pengelolaan sumber daya manusia, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan, yang dilakukan oleh lembaga pendidikan mulai dari penerimaan atau pencarian pendidik dan tenaga pendidikan sampai keluar, berhenti, atau pensiun dari jabatannya. Tujuan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ialah agar segala kegiatan yang dilakukan oleh mereka, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan, memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan dengan efektif dan efisien. Kemudian, gimana sih proses berlangsungnya administrasi pendidik dan tenaga pendidikan sendiri? Bisa kita lihat di sini. Proses administrasi pendidik dan tenaga pendidikan yaitu melalui 3 proses. Yang pertama itu pengadaan, kedua penempatan, yang ketiga ialah orientasi. Kita mulai proses yang pertama, yaitu tahap pengadaan. Tahap pengadaan ialah atau biasa disebut dengan tahap pencarian, penerimaan, atau penyeleksian pendidik dan tenaga pendidikan yang ingin masuk ke dalam lembaga pendidikan atau sekolah, baik di sekolah formal maupun di perguruan tinggi. Yang perlu diperhatikan dalam menerima atau menyeleksi pendidik dan tenaga pendidikan ialah yang pertama itu analisis kebutuhan. Bagian-bagian yang mana saja yang diperlukan oleh pihak lembaga sekolah atau perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah recruitment atau pendaftaran. Dan yang ketiga ialah penyeleksian, yaitu setelah calon pendidik dan tenaga pendidikan mendaftar, maka diseleksi mana yang kualitasnya atau kinerjanya yang cocok di dalam lembaga pendidikan tersebut. Kemudian setelah tahap pengadaan yaitu tahap penempatan. Tahap penempatan sendiri ialah proses penempatan SDM atau pendidik dan tenaga kependidikan yang telah melalui tahapan pengadaan
ke bagian-bagian atau tugas yang dibutuhkan lembaga sesuai dengan latar belakang akademik atau profesinya. Kemudian tahap yang terakhir ialah tahap orientasi. Tahap orientasi ini adalah suatu proses pemberian pemahaman kepada peserta, yaitu pendidik dan tenaga pendidikan yang telah masuk ke dalam lembaga pendidikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan yang sedang diadakan atau tugas yang harus mereka kerjakan. Kemudian atas jasa, kinerja, dan pengabdian yang telah mereka lakukan kepada lembaga pendidikan tersebut memberikan 4 jaminan kesejahteraan kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Kesejahteraan yang pertama yaitu berupa gaji atau pemberian hasil kerja. Yang kedua adalah tunjangan. Yang ketiga ialah penghargaan. Dan yang keempat adalah cuti. Cuti ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada cuti sakit, cuti hari besar. Yang ketiga ada cuti tahunan. Keempat ialah cuti bersalin. Dan yang terakhir yaitu cuti karena alasan yang penting seperti ikut seminar pendidikan dan lain-lain. Oke, itulah tadi penjelasan mengenai administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Sekian dari saya, apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. J2 tilu eta terangkanlah tungtang tung eta terangkanlah eta jiwa yang berlaku eta dengan ampunilah, ampunilah, dosa mato.